Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, saya bahagia, kita semua bahagia. Yang paling penting adalah kebahagiaan hati ya. Karena saat kita bahagia, apapun yang kita lakukan itu terasa ringan, tanpa beban. Jadi kalau kita udah nggak bahagia, ngelakuin apa aja, sudah nggak bisa tenang. Oke, terima kasih dan sekarang ini saya nge-review aja pertanyaan ya Mbak ya, karena pertanyaannya sama dan banyak sekali, jadi saya tidak bisa menanggapin semua telepon, saya minta maaf. Satu-satu pertanyaan saya akan jawab dalam satu bungkus saja, di mana banyak mbak-mbaknya yang baru datang dari Indonesia selalu menanyakan, "Miss, selesai potongan, boleh tidak saya pindah agent ke Miss Uni?" Sebentar Mbak, sebentar. Boleh tidak pindah agent ke Miss Uni? Siapa yang melarang Anda pindah ke agent saya? Bisa. Tapi masalahnya, selesai potongan, kamu masuk agent saya, pulang Indonesia, potongan lagi. Lek kamu nyugihno PT, Mbak. Benar tidak? Kamu itu nyugihno PT, nyugihno agent. Kenapa kamu tidak mampu bertahan selesai potongan? Wayahe ngunduh buah, kenapa kamu tinggalkan? Dan kamu mencoba menanam lagi di tempat yang baru. Sementara tempat baru belum tentu tanahnya lebih indah, lebih bagus daripada tempat yang lama. Nah, ini satu hal. Kenapa kalian selalu berpikir selesai potongan pindah? Kenapa kalian tidak mau fight, tidak mau bertarung, tidak mau bertempur di garis finish? Kalau kalian pindah agent, PT-mu sama dan ada kerjasama dengan saya, itu bisa. Lah kalau nggak bisa, karena tidak ada kerjasama, maka tidak bisa dong, Miss. Iya, kalau nggak ada kerjasama dengan PT kita, dengan agent kita, maka sampean tidak bisa pindah agent ke tempatku. Ikut Miss Uni kayaknya enak, tanggung jawab banget, dilihat dari YouTube, dari Facebook. Saya tidak pernah menjanjikan bahwa tempat saya itu yang terbaik. Cuman saya selalu bilang, saya akan mencoba yang terbaik. Dan saya berkali-kali ngomong, ikut saya belum tentu majikannya baik. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ikut saya juga bukan jaminan majikan baik, Mbak. Kalau kamu sendiri tidak baik. Sekarang saya itu tidak membahas siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Agent baik atau tidak baik. Yang saya sayangkan adalah selesai potongan 6 bulan. Saya kurang tahu potongannya 1600 berapa saya kurang tahu ya. Nah, ini bagi yang 6 bulan, yang bagi yang 3 bulan 1 bulan ini 3.000 ya Mbak ya, atau 2.000 lebih. Lah, terus gimana yang potongannya sampai 1 tahun? Masa Miss ada potongan 1 tahun? Loh ada Mbak. Saya itu barusan dengar kemarin itu bahwa ada potongan sampai 1 tahun. 1 tahun potongan Mbak, dan sampean selesai potongan mau pindah agent. Nyugihno agent sampean niku. Paham nggak? Dimana saat kalian sudah bisa meraih, menanam, tinggal metik buah, kamu tinggal pergi. Nah sayang toh. Sayang nggak? Kamu wis nyungkili tanah, wis suruh desel, suruh ngerawat, wis ditanemin itu tanahnya. Tinggal buah, Mbak, buahnya wis tinggal metik, wis berbuah. Bulan depan wis berbuah selesai potongan. Lah kok kamu tinggalkan? Bener nggak? Lah kamu tinggalkan, otomatis suatu saat kamu akan, belum tentu juga majikan baik itu akan, majikan itu akan terus ikut kamu. Paham nggak maksudku? Di majikan ke depannya apakah lebih baik lagi dari majikan sekarang? Siapa yang bisa menjanjikan? Siapa yang bisa menjanjikan majikan baru lebih baik lagi? Nah, ini yang saya selalu ceritakan ya buat mbak-mbaknya sekarang, apalagi ini sebentar lagi overseas banyak loh ini. Sebentar lagi overseas banyak datang loh. Karena sudah tidak ada karantina, maka banyak majikan sudah ngambil dari Indonesia. Ini masalah baru akan datang lagi nih, lebih parah lagi. Jadi apalagi yang nggak masuk PT, yang semuanya serba instan,
Itu kayaknya harus ekstra itu, agen-agen dan PT-PT itu harus selalu ekstra siap. Karena, anak-anak zaman sekarang, mereka itu ngelihatnya dari profil, seniornya tanpa melihat proses seniornya. Jadi lebih fokus pada apa yang mereka lihat. Mereka tidak fokus apa yang tidak terlihat. Loh ya jelas Miss Union nggak kelihatan gimana fokusnya. Iya juga sih. Cuman kan kalian tidak tahu dari Senin sampai hari Sabtu itu perjuangannya seniormu itu seperti apa. Kamu tidak tahu air mata seniormu itu seperti apa. Loh ada loh Mbak yang 10 tahun di sini itu masih didulit-dulit. Mereka komplain nggak berani karena mereka punya prinsip daripada aku diinterminate. Tapi Mbak yang sekarang barusan SMS saya aja. Ngomongnya apa? Aku lo tidur jam 11.30 Miss, aku sudah nggak kuat. Ya sekali lagi gini loh. Kekuatan seseorang tidak sama. Jadi saya tidak bisa menghakimi juga. Tapi kamu tujuannya kuat kayak Mbaknya yang bilang itu. Karena saya keturunan orang miskin Miss Yuni. Kalau aku sampai sambat nih keluargaku. Dan keluargaku nggak bisa nebus aku Miss Yuni. Jadi aku tidak mau dipulangkan sama agent dan saya harus berjuang. Sampai di garis finish. Toh nggak bisa finish Miss. Aku di-interminate sama majikanku kurang finish 2 bulan. Lihatin yang berjuang aja masih gagal. Apalagi kalian yang takut berjuang. Yang ada cuman gagal. Jadi saat senior-seniormu itu berkata bahwa penderitaanmu itu jangan diceritakan sama keluarga di Indonesia, itu benar. Karena saat kamu menceritakan sama keluargamu, sama bapakmu, sama ibumu, kamu di sini itu sengsara, ya jelas bapak ibu mana sih yang rela anak-anaknya dimarahin sama majikan? Bapak ibu mana yang membiarkan anaknya dihina? Pasti bapakmu, ibumu, suamimu, adik-adikmu, kakak-kakakmu akan kata, Mulio mbak, Mulio nduk, pulang. Kalau kamu nggak kuat, pulang. Karena itu sebagian saat saya komen, saya minta restu orang tua, saya di penjara. Saya kan minta restu, bukan saya mau menceritakan. Saya cuma ingin bilang, penderitaan di Hong Kong itu sangat berat. Kenapa dengan adanya YouTube ini, kalian nggak perlu cerita sama orang tuamu, share deh keluargamu di Indonesia. Jadi kan bukan kalian. Tapi setidaknya biar mereka merasakan gitu loh. Perjuangan dek kene iki nggak mudah. Perjuangan di Hong Kong itu tidak mudah. Nggak perlu menceritakan ibu aku saiki urung sarapan dikai roti saugel ya nggak perlu. Kasih no videone Bu plek. Iki loh Bu kehidupanku seperti apa. Jadi sebuah perjuangan yang tidak mudah dan tetap harus berjuang. Kalau kalian mudah putus asa selesai potongan ganti lagi. Nyugeno PT, saya sudah berkali-kali deh konten saya mengatakan, ojo nyugeno PT mbak. Ojo nyugeno PT, ayo berjuang bareng. Tak tunggu di garis finish. Dan saya tidak ingin kalian gagal. Kita harus mempertahankan kekuatan kita, kemampuan kita. Apalagi omongannya tonggo. Kue mulai geret koper, ya bapak ibumu nggak masalah. Yang penting kamu nyampe rumah selamat. Tapi tonggomu karu-karuan omongannya. Ya hidup nggak perlu dengerin omongin tetangga. Tapi kita gagal malah jadi buah bibir. Ada loh omongan tangga itu yang nyelenget, yang menyakitkan tapi bisa menjadikan dia lebih kuat lagi. Ada beberapa mbaknya yang di kampungnya itu dihina-hina karena keluarganya memang miskin. Akhirnya dia tidak mau berjuang di negeri orang dan membuktikan bahwa dia bisa. Akhirnya dia bisa bangun rumah, akhirnya bisa belikan tanah, beli sepeda motor, beli mobil. Lah cek mesti rasani tonggo. Setidaknya kalian sudah mengangkat derajat keluarga kalian. Tonggo mau ngomong apa itu terserah tonggo. Bener nggak? Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana nggak usah berpikir tentang orang lain yang pikirkan. Kamu harus berjuang dan kamu harus membuktikan. Jadi pada teman-teman yang baru datang dari Indonesia yang saat ini masih potongan dan majikanmu masa cerewet-cerewetnya, di bawah doa mbak. Doa dan usaha. Saya yakin kamu pasti bisa.
Di luar sana banyak orang yang lebih menderita daripada kamu. Di Indonesia apakah juga enak? Ada banyak orang yang lebih menderita dari kamu. Pekerjaan di Hong Kong ini banyak orang yang memimpikan. Banyak orang yang mengharapkan di Indonesia sana yang tidak bisa terbang. Di Indonesia sana banyak orang yang menginginkan pekerjaanmu. Kenapa kamu yang sudah mendapatkan pekerjaanmu tidak mampu mempertahankannya? Jadi, umpamanya di luar sana, syukurin apa yang kita punya dan harus berjuang yang seharusnya kita perjuangkan. Ingat, keluarga di Indonesia menunggumu, menunggu kabar baikmu. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, saya bahagia, dan bye-bye.